Halo semuanya, kita ketemu lagi di channel elektronik dan juga otomotif di Rayudi Channel. Terima kasih buat teman-teman semuanya ya yang sudah mampir ke channel ini. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, dilancarkan segala urusannya, dipermudahkan ya segala rezekinya, dan lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya. Amin, amin, amin. Nah teman-teman, di kesempatan kali ini saya mau kembali mengulas ya, atau memberikan sedikit tutorial buat teman-teman. Saya akan membuat di sini skema untuk anti maling ya, atau kunci rahasia. Tentunya untuk mobil ya teman-teman ya. Nah mungkin buat teman-teman yang merasa di lokasi teman-teman kurang aman dan kepengen memasang anti maling ya untuk mobil kita, biar kita merasa aman kalau saat kita parkir, maka teman-teman boleh mengikuti video ini. Barangkali teman-teman bisa memakai cara ini. Apabila teman-teman ingin menggunakan cara ini silakan, atau mau menggunakan dengan cara lain juga bisa. Teman-teman bisa berkunjung ke channel lain, karena di YouTube itu kan banyak juga orang membuat tutorial ya, bagaimana cara membuat skema untuk anti maling. Nah tapi kali ini saya ingin membuat skemanya untuk anti maling ya. Kita akan menggunakan gigi mundur ya. Jadi gini, saat kita memposisikan gigi mundur di posisi on ya, atau saat kita mau menghidupkan mobil kita, kita mau starter gitu ya. Nah gigi mundurnya itu harus di posisinya, atau harus diletakkan pada gigi mundur dulu, baru bisa di starter. Tapi ketika di posisi N atau netral, mobil tidak bisa di starter. Nah itu yang mau saya bahas di kesempatan kali ini. Oleh sebab itu buat teman-teman, jangan di skip video ini, jangan dicepetin ya. Dan semoga bisa membantu sedikit buat teman-teman untuk menambah-nambah juga ilmu pengetahuan ya teman-teman ya. Intinya di sini kita berbagi ya. Untuk setiap pengalaman saya di bengkel, saya berbagi buat teman-teman. Yang barangkali teman-teman mau pakai cara ini, silakan saja. Minimal bisa menambah-nambah pengetahuan kita tentang soal kelistrikan instalasi mobil ya teman-teman, atau rangkaian kabel mobil. Nah di sini saya sudah membuat gambar supaya tidak terlalu kepanjangan durasinya ya. Saya sudah membuat di sini gambar. Nanti kita akan menggunakan, saya akan menyambung kabel-kabel ini. Ini adalah kabel standar dari pabrik ya teman-teman ya. Tentunya pada mobil pada umumnya ya, misalnya semacam seperti Avanza atau Xenia, EPV, atau Toyota Kijang, Suzuki Carry, Mitsubishi dan lain-lain ya. Biasanya akan menggunakan cara seperti ini, skema aslinya bawaan pabrik. Nah nanti kita kan mau membuat anti malingnya. Nah sebentar, saya berarti akan merubah nanti kabelnya itu ya. Bagaimana caranya teman-teman tetap simak video ini sampai selesai, jangan dicepetin ya teman-teman ya. Oke, sebelum saya lanjut jangan lupa di subscribe ya teman-teman ya channel ini ya. Ikut membantu untuk perkembangan channel saya ini. Dan kalau ada iklan yang pendek jangan di skip ya teman-teman ya. Dengan demikian teman-teman sudah ikut berpartisipasi untuk perkembangan channel saya ini. Oke teman-teman, kita langsung saja memulainya. Nah di sini saya sudah membuat gambar. Ini adalah aki, ini adalah kunci kontak, ini adalah switch. Ini switch ini dipasang di transmisi ya, dipasang di gearbox. Ini adalah sikring atau fuse, dan ini adalah lampu belakangnya, lampu mundurnya. Nah ini dasarnya dari sini dulu ya teman-teman ya. Ini skema aslinya. Nah yang biru ini saya jadikan ground ya, atau masa atau kontak body. Berarti kita sambung sini. Ini sudah jadi ground ya, aki. Nah kemudian kabel plus ini ya masuk ke kunci kontak langsung dari aki. Ini listrik yang masuk ya. Nah berarti kunci kontak di sini sudah ada setrum yang masuk nih plus. Saat kita memutar satu kali, kunci kontak sekali diputar, maka akan keluar namanya ACC ya kan, ACC. Biasanya ini diperuntukkan untuk pemasangan tip ya, tip mobil. Kita akan pakai alat ini kabel ini teman-teman ya, untuk ACC ini.
Nah, kemudian ketika kita memutar kedua kalinya, maka di panel itu akan menyala ya, baik gambar oli, gambar aki, dan juga indikator yang lain. Nah, itu yang kita manfaatkan ya, atau itu kabel orinya, kabel bawaan aslinya. Kita berarti saat kunci kontak diputar dua kali, maka ini akan terhubung masuk ke switch. Ini yang merah ini jalur plus ya, atau sudah ada listriknya 12 volt. Kemudian dari sini, dari switch dia masuk ke sikring atau fuse. Nah, dari fuse dia akan terhubung ke lampu belakang atau bohlam ya. Ini di paralel jadi satu. Ini berarti yang merah arus plus, yang ini berarti jadi ground ya. Ini jadi min. Ya. Nah, ini kotak ini kan tadi sudah jadi ground ya. Maka sekarang saya jelaskan untuk cara kerjanya. Jadi saat kunci kontak di on, maka yang terjadi itu listrik sudah mengalir masuk ke switch. Sudah masuk dia, tapi lampu mundurnya belum akan menyala. Karena kan ini belum terkoneksi ya, teman-teman ya. Jadi ini dipasangnya di transmisi. Di transmisi itu ada tuas kan untuk pemindahan gigi. Nah, di balik tuas itu di dalam gearbox itu sudah ada kayak gini. Nah, ini kira-kira ya. Nah, jadi saat tuas yang ada di dalam kita memposisikan ke gigi mundur, misalnya ke arah belakang gitu ya, ceklek, maka di sini akan bergerak mendorong ini. Kemudian tuas ini akan mendorong switch ini, ceklek. Nah, switch ini akan bergerak mundur. Maka di sini akan terhubung ya teman-teman ya. Aslinya kan gini. Dari sini tuh sudah masuk ke sini. Nah, tinggal tunggu ini aja. Ketika ini terhubung, ceklek, maka listrik yang dari sini pindah ke sini, masuk ke sini. Nah, jadi yang tadinya plus baru sampai di sini, sebelah sini, sekarang saat di posisi mundur, saat ini sudah terhubung, maka strom akan pindah ke sini plusnya. Dengan demikian lampu mundur akan menyala. Nah, ini jalur aslinya, jalur orinya. Nah, sekarang kita masuk pada topik yang mau kita bahas, yaitu gimana caranya kita memasang kunci rahasianya ya, atau anti malingnya. Nah, jadi saat kita mau memasang anti maling berarti kita harus memakai relay kaki 4 juga nggak apa-apa ya teman-teman ya. Kayak saya berikan contoh kayak gini nih. Nah, ini relay untuk kaki 4. Kalau teman-teman misalnya ada yang kaki 5 juga nggak apa-apa, nggak ada masalah. Karena yang kaki 5 itu yang tengah sini itu tetap 87 nilainya, sama seperti ini. Ini warna kuning sendiri kan. Ini untuk outputnya. Oke, jadi kita harus pakai relay ya. Nah, di balik relay ini ada angka-angkanya. Langsung saya jelaskan ya teman-teman. Jadi di sini saya akan membuat relaynya ya. Kaki 4 ya. Ada angka 30, ada angka 85, ada angka 86, 87. Jadi di sini saya akan membuat berarti namanya dinamo starter. Oke, ini kan ada kabel kecil di sini satu, itu namanya kabel switch. Satu lagi kabel besar, saya taruh di sini aja ya, kabel besar ya. Pokoknya di dinamo starter itu ada dua kabel, satu kabel besar, satu kabel kecil. Nah, kabel besarnya ini kan dia langsung masuk ke aki gini ya. Ini tanpa sikring ya bro, langsung masuk dia sini. Nah, ini jadi satu, atau samalah, sama-sama dia dapat plus, baik ke kunci kontak maupun ke dinamo starter. Yang kabel utama, kabel besar itu, ini listrik langsung terus tanpa menggunakan sikring. Nah, ini yang satu ini ya, kabel yang satu ini terhubungnya ke sini nih bro. Karena ini starter on, waktu kita men-starter, strom akan keluar dari sini masuk ke switch ini. Nah, dengan demikian bisa di starter mobilnya kan. Oke, sekarang kita akan
merubah ya, memutus, ada sedikit kabel yang akan kita putus di sini untuk kita robah ya. Nah, jadi caranya gini ya teman-teman ya. Disimak baik-baik di durasi ini teman-teman ya. Ini penting banget supaya kita tidak salah nanti pada saat penyambungan kabel. Jadi kabel yang aslinya ini ya terserah teman-teman aja. Mau diputus di sini boleh. Intinya ini mesti terputus ya, terpisah gitu. Pakai spidol biru aja. Jadi ini mesti intinya terputus. Mau dari sini boleh, mau cabut dari soket ini boleh, bebas yang mana aja. Intinya ini kabel 2 harus kita putuskan dulu. Nah, yang dari sini kita hubungkan ke sini, ke 86. 86 ini ya, 86 untuk relaynya. Masuklah ke sini. Nah, kemudian yang ini yang ke dinamo starter tadi ini yang telah kita putus, kita rubah, kita masukin ke sini ke 87. Ini 87 ya. Nah, masuk dia ke sini. Pakai spidol merah aja. Kemudian yang 30 ini kita hubungkan ke sebelah sini ya. Jadi bukan yang di sini ya, Bro. Jadi kita nanti carinya pakai tes pen DC. Jadi listrik yang langsung ini kan ada 2 ya, yang saya sudah jelaskan di awal tadi ya. Yang langsung tanpa masuk gigi mundur. Ini sudah dapat plus. Jadi kita yang sambung ke sisi sebelah sini. Jadi saat gigi mundur ceklek masuk, maka ke sini kan dapat strum nih. Keluar strum plusnya. Nah, ini terhubung ke 30. Sorry gambarnya agak ini ya kabelnya teman-teman, tapi udah paham jalurnya ya. Nah, ini nanti sambung ke angka 30. Oke. Nah, masuk 30 ya. Yang 85 ini kita hubungkan ke ground atau ke aki min, sama aja. Ya, ini ke min ya, ke sini. Oke, jadi ground. Saat kita starter, gigi mundur masih dalam kondisi belum terhubung ya, jadi masih posisi netral. Maka starter ini tidak akan bekerja. Kenapa? Karena sudah kita putus dong kan kabel asli di sini ya, sudah kita manfaatkan dengan relay. Jadi saat kita memasukkan gigi mundur, ceklek gitu masuk ya, maka yang 30 ini akan dapat arus listrik dari sini. Dari sini kan dapat dari kunci kontak ya. Nah, kemudian yang 30 ya, yang 86 ini dapat dari kunci kontak. 85 dapat dari ground, 87 output langsung masuk ke switch dinamo starter ini. Maka bisa saya pastikan saat gigi netral tidak bisa di starter. Jadi cuman 0 kosong ya. Kenapa? Karena di switch ini tidak mengeluarkan arus positif. Jadi saat menstarter mobil kan di sini harus ada masuk arus positif satu, yang kabel kecil itu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman menstarter posisi dalam keadaan netral, sekali lagi tidak akan pernah bisa, kecuali kita memposisikan pada posisi mundur, gigi mundur, baru bisa mobil itu di starter. Nah, di akhir video ini saya mau ingatkan juga sama teman-teman, pastikan bahwa kabel di sini jangan sampai nanti ada kotor ya. Jadi di sini tidak boleh kotor, artinya di sini harus betul-betul mendapat arus listrik yang murni ya. Jadi tidak boleh nanti kurang dari 12 volt. Kalau di sini ada kotoran nanti kadang dia nggak bisa. Dan juga pastikan groundnya juga masanya juga oke, bagus. Nah, kalau misalnya teman-teman tetap juga pada saat penyambungan ini belum berhasil, belum jadi gitu ya, ada kemungkinan strum di sini ada gangguan, atau ground atau plus, atau switch ini ada gangguan. Tapi selama switch ini bekerja baik, bekerja bagus, penghubung bagus, ini sudah pernah saya praktekin ya, dan ini berhasil teman-teman. Jadi teman-teman saat parkir mobil kan di posisi netral ya, maling mana tahu dia masuk ke gigi mundur, kecuali kalau si maling nonton video ini ya. Canda dikit, bro. Oke teman-teman, jadi mungkin gitu aja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman di kesempatan kali ini.
Silakan teman-teman pelajari, silakan menggambar lagi di rumah. Intinya sedikit kita bisa menambah pengetahuan tentang dunia kelistrikan mobil ya teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin begitu aja. Nanti kita ketemu lagi di video saya selanjutnya. Semoga berhasil. Terima kasih banyak sudah mengikuti video ini dari awal sampai selesai. Salam sukses selalu buat teman-teman semuanya. Nanti kita ketemu di video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.